Pramata, bertemu lagi di Doc Story, sebuah program podcast yang mengupas tentang profesi dokter. Kolombias, dokter spesialis urologi adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam mendiagnostik dan mengobati penyakit pada sistem saluran kemih yang meliputi kandung kemih, ginjal, ureter, dan uretra. Sistem ini menjaga tubuh tetap bersih dan menyaring limbah dan racun dan mengeluarkannya dari tubuh. Di hadapan saya kali ini sudah ada dokter spesialis urologi yang berpraktik di Rumah Sakit Kolombiasia Plomas. Selamat datang Dr. Adianti Hodijah, spesialis urologi di Doc Story Kolombiasia. Senang sekali nih dok, saya ketemu dokter dan dokter terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ngobrol sama saya kali ini. Kita ngobrol santai aja ya dok. Dok, apa sih motivasi dokter yang melatar belakangi dokter menjadi seorang dokter, terutama untuk jadi urolog ya dok ya? Jadi dokter dulu apa jadi urolog dulu nih? Nyambung aja dok. Oke, kalau jadi dokter pertama-tama sih kayaknya kejebak ya. Enggak sih kan. Jadi ya saya sekolah di sebuah SMA di mana anak-anaknya tuh sangat-sangat apa ya, pengen bersaing gitu lah. Idealis gitu ya dok. Iya. Pokoknya kayaknya kan kita ketemu alumni ya, kita ketemu alumni pasti terus kayak kalau datang gitu pada ada perkenalan oleh alumni, "Oh ya saya sekarang ini kuliah di FKUI," atau "Saya sekarang ini kuliah di ITB," kayaknya kalau nggak situ nggak keren gitu. Cetek ya motivasinya, maaf ya. Tapi pertama-tama memang kayak gitu pertamanya. Terus berhubung saya nggak bisa fisika, nggak bisa sama sekali fisika, jadi ya udah pilih masuk FK, terus belajar, terus masuk. Untungnya sampai lulus dan betah ya, coba kalau nggak betah gimana itu. Kan menyenangkan ya dok ya di dalam Suka sih, nggak nyesel sih sama sekali untungnya, gitu. Terus kalau kenapa urologi, ini kayak pertanyaan yang sering sekali dari mulai saya bilang pengen masuk urologi yang berarti itu belum masuk ya, dari belum masuk sampai sekolah, mulai dari awal sekolah urologi sampai selesai dan sampai sekarang nih udah sekian tahun praktek itu pasti banyak yang nanya kenapa, soalnya kan memang nggak terlalu banyak dokter urologi perempuan. Jarang sekali ya dok ya, rata-rata pemegang pisau itu apalagi urolog laki-laki ya dok ya. Iya, urologi sih terutama. Kalau yang kayak bedah umum mungkin udah banyak perempuan ya, cuman kalau, ya begitu urologi tuh orang nanya, "Ah beneran? Serius?" Gitu. Kenapa? Karena kalau pas saya koas dulu ya, ngerasa di urologi, saya suka bedah sih, pertama itu, saya suka bedah. Kenapa? Soalnya pegang pisau. Mungkin ada orang-orang yang suka memang, mendiagnosis ya, suka ketemu pasien, suka, mendalami suatu penyakit kayak penyakit dalam gitu kan, internis beda ya. Kalau pegang pisau itu kan beda lagi gitu, skill-nya kita lebih ke skill gitu, lebih ke gimana sih caranya, untuk mengatasi tekanan di kamar operasi, lebih banyak ke sana gitu. Jadi saya suka bedah yang pertama. Terus kenapa akhirnya jadi ke urologi adalah karena banyak tindakannya minimal invasif, gitu. Jadi sebetulnya dibilang megang pisau, iya megang pisau, tapi nggak sebanyak itu juga gitu, kita lebih banyak pegang kamera sebetulnya ya, karena bagian besar tindakan urologi itu, dengan kamera, itu dengan endoskopi. Jadi kita masuk lewat saluran kemih untuk melakukan tindakan-tindakan, diagnosis dan, tata laksana gitu, lewat kamera. Jadi lebih, apa ya, nantang kali ya, apa ya? Lebih sesuatu yang baru gitu ya dok ya, apalagi Iya kalau sekarang teknologinya lebih ke arah teknologi tinggi ya dok ya, apa-apa mungkin pakai kamera untuk navigasinya gitu ya dok ya. Betul, kayak main game gitu awal-awal. Benar, heeh. Betul kan? Main game tapi menghasilkan dan menyenangkan gitu ya dok. Ya boleh. Oke dok, untuk pendidikannya nih dok, berapa lama sih dok dari mulai preklinik, klinik, sampai dokter jadi spesialis urologi sendiri? Oke, pas saya masuk udah sistem KBK, jadi udah di FK ya udah ya mungkin kalau yang, dari alumni Fakultas Kedokteran mungkin tahu ya kita dulu ada peralihan sistem gitu dari sistem yang lama ke sistem baru KBK. Saya pas di era-era peralihan itu jadi sudah menjadi 5 tahun waktu itu. Preklinik 3 tahun, kemudian klinik atau koas 2 tahun, kemudian udah wajib internship. Waktu itu salah satu termasuk angkatan awal yang internship
Jadi dulu saya masih kebagian daerah yang enak sebetulnya. 2007-an ya, Dok, ya? 2006. Ya. Dulu masih dapet di Jawa Barat. Sekarang kan udah susah ya, kebanyakan kita Di udah luar Jawa ya, ke Dok, daerah. banyaknya ya? Betul, dulu termasuk angkatan pertama jadi dapat internship di Jawa Barat setahun. Terus setelah itu, ya adalah jeda lah ya, sebelum kan kita juga nggak langsung masuk spesialis, mesti ada pengalaman kerja sedikit, magang gitu. Jadi waktu itu masuk urologi, sebenarnya 5 tahun, yang durasi standarnya 5 tahun, tapi saya sempat cuti 1 semester, waktu itu melahirkan, gitu. Jadi 5,5 tahun lah. Oke, jadi total-total sekitar 10,5 tahun dan internship 11 tahun ya, Dok, ya? 11,5 tahun. Iya ya, jadi Karena dikit lagi nih. itu Iya benar. setengah-setengah ya, Dok, ya? Kita belum full jadi dokter tapi sudah hands on. Iya betul sih, ya dihitung juga ya berarti ya. Oke, Dok, lumayan lama kan ya, Dok, ya, pendidikannya. Nah, yang dokter berkesan banget nih, pengalaman yang saat pendidikan yang bener-bener sangat diingat sama dokter, ada nggak, Dok? Dari mulai awal sampai akhir pendidikan. Banyak ya, banyak ya, ada yang berkaitan bedah, ada yang berkaitan neurologi, ada yang enggak. Yang paling bikin saya suka sama bedah sih sebenarnya waktu itu pernah lagi stase di Tangerang. Ada stase di Tangerang, terus, ada kasus pneumotoraks. Malam di mana kan kita jaga ya, tentu saja ada giliran jaga kan. Terus kalau di Tangerang itu, semalam yang jaga itu juga residen bedah, chief atas gitu, udah senior banget yang tinggal sedikit lagi lulus gitu. Terus ada pneumotoraks dan, perlu tindakan untuk pasang WSD, water seal drainage. Itu sih yang berkesan sih kan, WSD itu berarti ibaratnya kita menusukkan suatu benda tajam ke badan orang gitu ya, bener-bener kayak nusuk gitu kan, kita harus menembus rongga dada, Iya itu kayak, wah ya rasanya dulu ya, sekarang sih kayaknya oke udah paham, cuman kalau dulu tuh kan kayaknya aduh gitu deg-degan banget. Itu sih, itu yang bikin suka sama bedah sebenarnya. Terus Pengalaman yang justru pengalamannya yang bikin dokter pengen jadi sekolah ya, Dok, ya, jadi di iya bedah ya. kayaknya seru gitu, kayaknya banyak yang saya pengen tahu, kayaknya saya akan suka gitu kan, itu sih sebenarnya. Oke, Dokter, nih, saat awal menjadi dokter katanya ada pengalaman menarik saat internship di Puncak ya, Dok, ya? Apa, Dok, bisa ceritain nih, Dok, kan internship itu sekitar setahun ya, Dok? 4 bulan ya, Dok, ya? Setahun, ya Setahun, 4 bulan rumah sakit, 4 delap bulan rumah sakit, 8 Dok? 8 bulan di RSUD Cimacan, Oh, Dokter Cimacan. enak banget itu di jalan jalur Puncak Iya, itu loh iya, kalau iya. kita mau ke Cipanas lewat pasti di pinggir jalan. Terus satu lagi 4 bulan di Puskesmas Cianjur Kota. Yang berkesan sih banyak juga ya, tentu saja orang setahun kita di sana kan, dari mulai nggak bisa bahasa Sunda sama sekali sampai agak-agak ngerti dikit lah gitu kalau orang ngomong. Yang paling bikin merasa berkesan tuh sebenarnya adalah karena orang jadi kenal loh, padahal kan kita, apa ya, bukan siapa-siapa lah gitu ya, kita cuman ya ibaratnya numpang gitu, numpang di rumah, di lingkungan orang, terus numpang belajar juga, yang nggak merasa kayak kontribusinya nggak gitu-gitu amat, orang kita cuman ya gitu deh, bukan yang wah banget gitu. Nah, jadi deket kan sebenarnya lokasi rumah sakit sama kontrakan deket. Terus ya kadang-kadang kan pergi beli makan ya, yang suka agak awkward tuh kalau kita beli makan, ya gimana sih namanya anak kos ya, Iya. beli makan kan cuman pakai jaket gitu, pakai apa sih, kerudung Asal keluar ya, Dok, iya, gitu. terus pas lagi beli bubur ayam pagi-pagi, "Dok," kayak awkward aja gitu, "Aduh ini saya bukan." Gak usah dipanggil dokter ini Kalau dipanggil Dok ya, Dok. iya, mana lagi kucel kan. Katanya itu. Serasa artis ya, Dok, ya, berarti di daerah terpencil gitu istilahnya. Udah terpencil juga sih, lumayan kota ya, Dok, di Iya, situ. tapi jadi merasa harus jaim loh. Cuma kayaknya gimana kalau pembawaannya kurang, ya apa ya, mungkin jadi belajar harus lebih membawa diri ya. Karena mungkin dokter itu kan di mata masyarakat awam itu mungkin sosok yang bisa diandalkan, Dok. Jadi mungkin harus bagus gitu. Jadi kita kalau keluar tuh harus bener-bener Iya, jadi sesuai ngerasa dengan gitu ya. lah, bener ya, tapi ya sudahlah. Kayaknya memang harus seperti itu sih, jadi Oke nih, Dok, kita ngobrol lagi nih. Kalau selama dokter jadi urolog ini kasus paling banyak yang dokter dapatkan selama praktek apa nih, Dok? Bisa mungkin sharing?
Paling banyak saya rasa sama di mana-mana ya batu ginjal, heeh. Yang kedua prostat memang, cuman tetep, ya kalau prostat kan spesifik ya, hanya di laki-laki saja gitu, udah jelas perempuan nggak punya prostat, jadi tidak akan mengalami keluhan itu. Nah kalau batu ini bisa di laki-laki dan perempuan, jadi banyak deh, sehari pasti ada 1, 2 gitu pasti ada. Oke, dengan gender yang lebih banyak laki-laki atau perempuan sih Dok kalau seperti itu? Hampir 50-50, 50-50. hampir, cuman memang sedikit lebih banyak laki-laki, mungkin karena faktor kalau laki-laki kan lebih banyak beraktivitas, lebih banyak keringetan, mungkin kecenderungan dehidrasi lebih besar gitu sih kayaknya. Oke Dok, faktor resiko penyumbang terbesar banyak penyakit batu itu apa sih Dok? Kan orang banyak bilang kurang minum atau dehidrasi, apa itu betul sih Dok? Kurang minum sih udah pasti ya, heeh, kalau misalnya kita kurang minum, udah pasti nanti cenderung urinnya untuk mengkristal lebih cepat, terus semakin lama semakin banyak, semakin besar kristalnya, lama-lama akhirnya terbentuk partikel batu, gitu. Tetap itu faktor risiko utama. Tapi yang kita haruskan mungkin lebih minum air putih ya Dok ya, karena kan sekarang tuh banyak tuh Dok yang minuman-minuman happening, boba, kopi, kayaknya kalau apa sih anak zaman senja gini, kayak anak-anak senja ini kan nggak lepas dari kopi tiap hari, minum air putihnya kurang. Apakah dengan minum yang pemanis atau misalnya macam-macam minuman itu sudah cukup atau tetap air putih yang harus banyak nih Dok? Tetap perlu air putih tentu saja ya, kalau yang minuman lain sebetulnya mungkin nggak spesifik ke arah batu gitu, cuman kan tetap tidak bagus untuk, metabolik keseluruhan, gula, ya kan udah tahu dong pasti gula nggak bagus ya mau kita apalagi kalau diukur kayaknya 1 gelas boba tea banyak banget kan itu kalorinya, terus gulanya, terus tepungnya, itu kan dihitung kalori juga, bobanya tuh aduh enak sih cuman Rasa bersalah iya, kemarin saya cuma sudah gimana mencapai. gitu kan, iya. Sebetulnya nggak, spesifik membikin batuk gitu ya, cuman ya sebaiknya sih memang dihindari minuman-minuman seperti itu secara umum ya. Berarti harus balance ya Dok. Minimal berapa liter yang kita harus minum Dok tiap harinya untuk mencegah batu itu? Karena kan sekarang makin banyak ya Dok, apalagi kasus kemarin tuh tentang gagal ginjal, orang-orang juga berpikir karena anak kecil, ada yang bilang bahwa anak kecil udah karena batu itu menjadi gagal ginjal, kan banyak-banyak istilahnya mitos atau omongan orang gitu. Jadi berapa banyak sih Dok yang kita harus minum setiap harinya itu? Nah, patokan khususnya agak susah nih sebenarnya kan tergantung jenis kelamin pasti, tergantung, ukuran badan pasti, kalau orangnya semakin besar, semakin tinggi gitu kan pasti lebih banyak dia butuh airnya. Kemudian tergantung aktivitas, kalau misalnya memang seharian aktivitasnya mayoritas di luar, terkena matahari, keringetan, otomatis harus lebih banyak. Tapi secara umum ya 2-2,5 liter sih. 2 sampai 2,5 liter dalam Iya. 24 jam. 24 jam, tapi lebih akurat sebenarnya ngelihat warna pipis kita sendiri, gitu. Jadi lebih ya kan kita yang tahu badan kita ya, pada saat lagi pipis dilihat aja warnanya, kalau misalnya kurang minum lagi. Berarti harus terlihat lebih jernih gitu Dok, Iya. tidak berwarna kuning pekat, itu udah Oh kuning tanda-tanda pekat itu ya? jauh ya, sebaiknya sih jangan sampai ke arah sana karena pasti udah ada dehidrasinya gitu kalau warnanya sampai kuning pekat, udah terbentuk kristal biasanya dia. Untuk minum soda sendiri itu ngerusak ginjalnya kuat banget nggak Dok? Misalnya yang minum soda, karena kan sekarang orang banyak hindarin soda tapi makan boba ya Dok ya, minum boba gitu. Soda enggak juga ya, biasa aja, atau kalau di luar kan banyak ada sparkling water juga walaupun nggak pakai gula tapi soda gitu. Sebetulnya ke arah ginjal sih enggak, tapi kan dia tinggi natrium Jadi lebih untuk ke soda. hipertensi gitu ya Dok ya? Iya, soda itu tinggi natrium. Oke Dok. Oke Dok, kan banyak sekali nih yang tadi dokter hampir setiap hari itu 5 hari untuk pasien batu ginjal datang. Nah untuk penanganan batu ginjal sendiri di kompetensi dokter itu bagaimana, dan eee, di rumah misalnya untuk awal-awal tuh gejalanya seperti apa Dok? Dokter bisa ceritakan Dok? Oke, yang pertama batu saluran kemih itu bervariasi, maksudnya, tergantung letaknya di mana, tergantung ukurannya berapa, tergantung, kadang-kadang yang perlu kita tahu batunya itu komponennya apa sih. Jadi batu ginjal itu sebetulnya nggak cuman satu macam, ada beberapa jenis gitu ya, ada batu asam urat, ada batu kalsium, ada batu ya ada macam-macam lah, tapi yang paling sering itu batu kalsium, batu asam urat. Dan 2 ini, nanti
ada kecenderungan kita bisa bedakan sedikit gitu penanganannya, karena batu kalsium cenderung lebih keras, gitu. Dan, gejala juga tergantung letak ya, jadi agak susah nih. Kadang-kadang bisa mulai dari nggak bergejala sama sekali, terus tapi tiba-tiba dari USG, "Oh ini ginjalnya ada batunya," bisa. Gitu. Atau kalau misalnya yang ekstrim kolik ya, nyeri pinggang luar biasa, terus sampai mual, muntah, keringat dingin. Nah, itu sih biasanya pasiennya langsung ke IGD kalau udah seperti itu. Jadi, untungnya adalah kita bisa langsung cek gitu, bisa langsung workup. Yang susah kan kalau yang batu di ginjal, batunya tidak ngapa-ngapain, pasiennya tidak bergejala gitu, tahu-tahu misalnya lagi medical check up atau lagi, USG untuk keperluan lain gitu, misalnya tiba-tiba, "Ih, ini batunya udah gede." Nah, itu kan lebih sulit sebetulnya, gitu. Balik lagi ke tadi ya Dok, Mmm, dibedakan ada yang, dari, batu kalsium ya Dok, mhm. dan asam urat. Itu yang membedakan ke tingkat keras atau tidaknya menjadikan nanti penataksanaannya berbeda juga. Bisa dipertimbangkan pilihan yang berbeda gitu. Nah Cuman sulitnya memang kita nggak tahu tuh, nah itu Dok yang betul, saya tanyakan, betul itu bener. saatnya ya Dok ya? Heeh, nggak tahu kita karena, biasanya sih dari pengalaman aja ya kalau misalnya lagi diteropong, "Oh ini warnanya kayak ini kayak batu asam urat deh," kalau rapuh gitu kayaknya biasanya jadi kita tahu batu kalsium atau asam urat biasanya dari ronsen pertama. Kalau kita ronsen, kalau misalnya dia lusen, berarti dia nggak kelihatan gitu ya dari ronsen biasa nih, Mhm. dari ronsen biasa nggak kelihatan tapi dari CT scan kelihatan, nah itu asam urat. Karena yang cenderung rapuh itu ya Dok ya berarti? Ya, cuma kalau misalnya dia kelihatan, dari ronsen kelihatan, dari CT scan kelihatan, biasanya batu kalsium dan itu cenderung lebih keras. Oke dokter. Nah untuk penanganan batu saluran kemih sendiri ini Dok, apakah semuanya tindakannya tindakan bedah besar atau mungkin sekarang kan tadi dokter di awal bilang ada tindakan invasif, itu yang membedakannya bisa jelaskan nggak Dok? Oke, minimal invasif mungkin ya. Sekarang sih urologi udah ke arah sana semua ya. Kita sudah sangat-sangat menghindari untuk operasi bedah terbuka gitu yang pakai pisau. Kalau zaman dulu batu ginjal, saya batu ginjal gitu, batu besar. Ya zaman dulu dan mungkin zaman sekarang cuma di daerah-daerah tertentu ya. Kalau di Jakarta sih sudah jarang lah, sudah nggak kita kerjakan itu operasi batu ginjal yang insisinya sampai 15 senti di pinggang, bayangkan gede ya, segini gitu kan 15 senti. Nah, itu sih sebisa mungkin udah kita kerjakan. Penggantinya apa? Banyak, banyak sekali pilihannya. Kembali lagi sebetulnya ke tadi yang pertama ukuran, kemudian letak, sebenarnya itu. Tapi kita bahas misalnya batu ginjal gitu ya. Batu ginjal, tergantung sama sih tergantung ukuran. Ada beberapa tindakan. Yang pertama, kalau misalnya dia kecil, terus kemudian kita tahu kecenderungannya, kayaknya nih nggak keras nih batunya, itu bisa dicoba dan bentuk ginjalnya mendukung untuk, batunya itu supaya pada saat hancur dia bisa keluar sendiri. Itu biasanya kita kerjakan dengan SWL. Nah, kalau SWL itu kan, enak ya, maksudnya kadang-kadang pasien lebih suka, "Dok saya mau di SWL aja." Kenapa sih? Soalnya karena itu satu dia nggak pakai bius, 2 pasien nggak perlu nginep. Nah, jadi biasanya diapain sih SWL? Mungkin orang nanya nih kan, diapain sih SWL? Sebetulnya SWL itu, kita tembak dengan shockwave. Extracorporeal shockwave lithotripsy. Jadi dia menghancurkan batu dengan alat yang ditempel dari luar tubuh dan dia menggunakan shockwave. Berarti benar-benar nggak invasif ya Dok? Enggak, cuma nempel Cuma doang. nempel aja? Heeh, nempel. Jadi pasien tiduran di alat, kemudian nanti ada, yang penyampai gelombang shockwave-nya itu ditempel di daerah yang kita tuju. Nanti dipaskan di arah batunya, kemudian kita tembak, gitu. Batunya lebih hancur dan nanti keluar lewat urin Lewat gitu? tipis, lewat urin. Cuman ya emang ada beberapa pertimbangan, batu terlalu besar sudah pasti nggak bisa. Terus kalau bentuk ginjalnya tidak memungkinkan, nggak bisa. Atau kalau kita tahu ginjalnya lagi dalam kondisi tersumbat, maksudnya batunya ada di ureter, di saluran ginjalnya, itu juga biasanya kita nggak saran sih dengan SWL karena ya hancur-hancur tapi keluarnya kemana gitu kan. Kalau dia hancur tapi nggak bisa keluar kan sama aja, gitu. Terus pilihan kedua biasanya ini dari yang paling tidak invasif ke yang paling invasif kali ya. Yang kedua itu kita bisa ada namanya RIRS. RIRS itu retrograde intrarenal surgery. Dia ngapain? Sebenarnya diteropong. Kadang-kadang kan ngejelasin ke pasien kita juga harus pakai kata-kata yang Bahasa awam lah bisa ya, dipahami gitu ya. dipahami. Saya sering bilangnya sih teropong. Kenapa diteropong tuh maksudnya apa? Jadi kita masuk pakai kamera. Masuk dari mana? Dari lubang kencing.
gitu. Jadi misalnya batu ada di kanan, nah kita masuk dari lubang kencing, kemudian kita masuk ke muara ureter yang kanan, kemudian kita naik ke atas sampai ke ginjal. Nah, batunya itu kita hancurkan pakai laser gitu. Jadi dari dalam, enaknya adalah lebih akurat pasti orang kita melihat langsung ya batunya, kita Ya pasti lihat. ngisi kamera ya, Dok, ya. Betul, dia kameranya itu bisa berbelok-belok, fleksibel, kita bilangnya fleksibel ureteroskopi. Jadi dia apa ya, kita bisa melihatlah seluruh bagian ginjal-ginjal itu kan bukan bulat gitu dalamnya ya, tapi banyak kamar-kamarnya gitu, banyak kaliks-kaliksnya. Nah, kalau dengan RIRS itu dengan ureteroskopi yang fleksibel diharapkan sih kita bisa menjangkau kaliks-kaliks itu, benar-benar melihat dengan mata sendiri bersih gitu. Tapi memang tetap ada keterbatasan, namanya dengan laser itu tidak bisa untuk batu yang terlalu besar karena lama, menghancurkan batu dengan laser tuh agak lama. Tuh, itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir adalah PCNL. PCNL itu percutaneous nephrolithotripsy. Nah, ini dari 3 itu yang paling invasif ya. Kalau yang 2 tadi kan nggak ada luka tuh, bahkan yang 1 nggak diapa-apain, cuma ditempel doang. Kalau PCNL ini ada lukanya. Lukanya di mana? Biasanya di flank, di pinggang. Nah, pinggang agak ke belakang. Itu lukanya berapa kecil sih? 1-2 cm. Sayatan kecil aja. Betul, masukin skopnya. skopnya, masukin teropong. Kita pakai teropong juga, cuman agak sedikit lebih besar daripada yang kita masuk lewat lubang kencing. Gitu. Nah, ini juga ya lebih bagus sih kalau untuk batu gede gitu ya, batu cetak atau batu yang kira-kira keras gitu, itu lebih mudah lah untuk menghancurkannya. Gitu. Tapi memang ya lebih invasif gitu, ada lukanya, mungkin perawatan agak lebih lama. Kalau yang RIRS tadi biasanya 1 hari, besoknya juga udah bisa pulang gitu. Kalau ya PCNL mungkin sekitar 3 harian dirawat. Ya balik lagi tadi ya, Dok, ya ke ukuran dari batunya dan tempatnya. Jadi Tetap yang menguntungkannya itu ya, Dok. tetap. Mungkin balik lagi, Dok, untuk batu-batu itu apakah ada yang hanya dengan minum oral obat bisa hilang gitu, Dok? Karena kan kadang sekarang banyak yang obat biar menghancurkan batu atau apa. Segimana maksudnya ukuran segimana yang bisa orang hanya minum obat saja gitu, Dok, tanpa tindakan ke dokter? Hilang sih enggak ya, saya selalu begitu, "Dok, ini minum ini bisa nggak batunya hilang? Bisa nggak batunya hancur?" Enggak sih, kalau obat untuk menghancurkan batu nggak ada, saya bilang. Jadi kalau yang bisa kita harapkan adalah batunya keluar sendiri, bisa. Kalau itu masih bisa nih kita harapkan, tapi kan tergantung kita lihat juga tadi ukuran batunya berapa. Diameter ureter itu kurang lebih ya, tetap bervariasi antar individu, cuman kurang lebih 5 mili, setengah senti. Iya, kecil banget, makanya walaupun batunya cuman kayak 4 mili, cuman nyerinya luar biasa pasti karena ya dia sangat-sangat mendesak di ureter itu, nyeri luar biasa biasanya. Itu kalau ukurannya di bawah 5 mili, terus kemudian baru terjadi koliknya mungkin baru 1-2 hari, biasanya bisa kita coba kasih obat, kita tunggu batunya keluar gitu. Ada, itu di guideline ada, mungkin yang bisa kita tunggu sekitar 2 minggu lah, 2 minggu, 3 minggu. Tapi kadang-kadang pasien nggak tahan juga sih nyerinya. Karena koliknya terus-terusan ya, Dok? Iya, jadi ya tailor made, ya tetap kita lihat kondisi, kita jelasin kemungkinannya ini, terus kira-kira pasien prefer yang mana gitu. Tapi dengan syarat kalaupun dengan obat dalam 2 minggu nggak keluar, sarannya tetap teropong. Kalau enggak nanti ya daripada berkelanjutan kan malah merusak ginjal gitu. Kalau untuk yang dokter tadi 3 tindakan itu yang paling sering dokter lakukan yang mana, Dok? 3, paling sering tuh SWL sih. Kalau batu nggak terlalu besar ya, pasien lebih nyaman tetap SWL. Tadi kan udah bicara tentang kegiatan yang sangat banyak ya, dokter, dari mulai dokter kan seorang ibu juga tadi kan Iya. seorang ibu, seorang dokter, seorang istri gitu kan, dengan waktu yang istilahnya kan kalau tindakan itu nggak makan waktu 1 jam 2 jam ya, pasti lebih banyak di luar rumah dibandingkan dengan di rumah gitu, Dok. Bagaimana dokter bisa membagi waktu antara keluarga sendiri untuk me time kan, kalau orang sekarang kan me time dan pekerjaan. Bagaimana dokter juga mengkomunikasikan dengan keluarga terkait hal ini? Sebetulnya kalau sekarang udah relatif lebih balance ya. Mungkin yang berat itu kan pada saat pendidikan.
wah luar biasa itu, mungkin bisa 3 hari nggak pulang. Mungkin tahu ya kalau yang udah pernah, ya gitu deh kehidupan residen kayak gimana gitu kan ya. Support system penting sih, penting banget, nggak bisa kayaknya kita kalau nggak ada support system yang kuat tuh. Heeh, yang mulai dari suami, orang tua gitu, apalagi kalau punya anak, coba anak kasih sama siapa kan gitu ya. Ya gitu deh, tetap, ya Komitmen dari awal mungkin ya Dok ya harus iya, dikasih tahu ya betul, Dok. kalau enggak untungnya keluarga mendukung ya, kalau enggak mungkin nggak sampai sini juga saya gitu, kalau enggak kan ya gimana, nggak bisa jalan pokoknya kalau tanpa itu. Memang support system penting sih, nggak bisa dari kita sendiri aja sih. Untuk apa dokter memplot nggak Dok waktu hari apa yang dokter nggak usah praktek nih karena ini waktunya buat anak-anak dan keluarga dari Senin sampai Minggu. Minggu aja ya, susah juga sebenarnya tuh, nggak praktek kan susah Oh, tetap aja. di telepon ya Dok. Iya, maksudnya Minggu pun kadang-kadang kan tetap datang visit, tapi kalau Minggu visit tuh biasanya ada anak di mobil. Tetep. Antar mama dulu sebentar gitu ya. Iya, mampir ya, bentar ya, dibilangin dulu, nanti baru kita jalan, oke. Gitu. Untuk hobi sendiri Dok, ada hobi atau hobinya malah jadi berhenti nih setelah jadi spesialis atau jadi dokter ini? Yang hobi banget sih traveling sebenarnya, cuman ya lagi Covid juga kemarin kan, sekarang juga ya mungkin udah mulai, cuman masih agak-agak deg-degan, jadi ya sabar-sabar dulu aja deh. Hobi lainnya nggak susah sih, baca aja, itu mah tinggal bawa Kindle gitu kan, bawa buku bawa di tas, beres lah udah. Oke, jadi hobi kita nanti langsung bareng sama keluarga juga ya Dok ya kalau traveling sekalian healing gitu. Bisa. Oke Dok, dokter kan senang banget sama traveling nih Dok. Pengalaman traveling yang paling dokter bikin memorable tuh apa Dok yang diinget? Aku pernah hampir dicopet Dicopet. di Romania, random ya. Eropa berarti Dok ini? Eropa, Iya. tapi Romania ya, Eropa Timur. Biasanya orang kan ke Eropa Barat, Eropa Timur tuh jarang kali orang ke sana. Waktu itu sebenarnya sih belum pernah traveling yang untuk tujuan jalan-jalan doang sih. Waktu itu sebenarnya lagi exchange, pertukaran pelajar di pas FK. Terus jadi 1 bulan di sana. Terus kan ada juga beberapa teman dari waktu itu janjian saya berdua sama teman, dia orang Ceko, namanya Hana. Ya, sama orang Ceko, terus jadi cewek-cewek ini berdua kita mau jalan-jalan ke kota pelabuhan namanya Konstanta, jalan-jalan yuk gitu. Kita janjian. Konstantinopel ya mungkin Dok? Beda. Konstanta. Oh beda. Konstanta, Mamaia, Romania. Nah, dia kenapa ke sana sebenarnya karena di sana ada masjid gede. Kan nggak hampir kayak satu Romania nggak ada masjid deh, kecuali di Konstanta itu. Jadi kayak ayolah kita lihat gitu. Aku sih kalau yang si Hananya sih tentu saja bukan muslim, jadi cuman ayo boleh jalan-jalan aja gitu. Terus lagi jalan berdua, mungkin kelihatan lah ya bukan orang sana gitu. Si Hana ini walaupun orang Eropa juga beda gitu penampakannya, bukan kayak orang Romania, dia pirang. Romania kan banyak kan coklat, rambutnya hitam gitu, agak beda. Terus kelihatan lah kayaknya, terus diajak ngomong sama gypsy. Jadi memang sudah dari awal di warning hati-hati sama gypsy ya, walaupun sebenarnya jadi hitungnya rasis ya. Sebenarnya sih kita nggak mau beranggapan seperti itu, cuman ya lagi jalan berdua, tiba-tiba kamu mau kemana, mau nggak saya tunjukin jalan ke sini, saya punya peta gitu, ada orang yang nyamperin gitu kan, terus dia nunjuk petanya, kita kan agak-agak bingung, gimana sih maksudnya. Nah pada saat lagi terdistraksi seperti itu, ternyata saya ngelihat tasnya Hana tuh ada yang megang. Udah mulai. Iya, dari belakangnya pakai backpack. Nah waktu itu aku kayaknya nggak pakai backpack deh, aku bawa selempang apa gitu. Terus nah kelihatan tuh dari samping, kok tasnya dipegang gitu. Terus ya udahlah, udah langsung heboh lah itu. Untung orang-orang sekitarnya bantu sih gitu. Dokter langsung sadar. Iya, untung nggak jadi sih. Untung dompetnya udah sempat diambil sama yang ngebuka tasnya itu. Terus udah sempat agak jauh, tapi untung ya setelah berteriak-teriak agak heboh, ada yang nolong lah. Itu agak-agak ya mungkin bukan aku langsung ya, cuman kan dokter melihat langsung iya, kan. aku lagi kita berdua doang loh, cewek-cewek di kota lain. Terus ya gitu Di negara dan beda dunia ya Dok ya. Iya. Ya dokter, kalau misalnya pengalaman menarik traveling bersama keluarga apa nih Dok? Kan dokter punya Anakku 1 laki-laki. sekarang kan kalau pergi bawa anak kan bawaan bejibun ya Dok ya. Pengalaman menariknya gimana Dok? Udah beda kayak dulu kan Dok?
packing berangkat menikmati. Kalau sekarang ngapain anak dulu, apa dulu. Justru belum ya, kan kita baru pandemi nih. Ya, anak-anak angkatan pandemi Makanya anakku baru 6 tahun, jadi memang belum kemana-mana kita. Naik pesawat aja belum dia. Aku Belum. Belum ada. Doain aja nanti. Iya dok ya, di bawah 6 tahun juga mungkin memorinya masih belum ingat sih, Dok. Iya, jadi belum. Kalau traveling bareng-bareng belum. Dan Kalau destinasi favorit dalam dan luar negeri di mana dok? dalam dan luar negeri. Kalau luar sih aku suka Eropa ya. Pengen sih tetap sama Jepang mungkin. Itu suka. Kalau dalam negeri aku orangnya suka sejarah, suka yang banyak apa ya? Banyak sejarahnya lah gitu, yang ada budayanya, sejarahnya. Jadi sebetulnya lebih suka kota-kota yang bisa ada yang dilihat gitu. Pantai biasa aja nggak tahu kayak Jogja mungkin aku suka Jogja, kayak banyak yang dilihat gitu, banyak peninggalan masa lalu. Jogja mungkin mana lagi dok ya? Nah banyak Jogja, Solo paling gitu kan ya, yang ada keraton-keratonnya gitu. Nah yang lain nggak terlalu banyak. Kalau di luar berarti Eropa, di benua Eropa, dan kalau di Indonesia sendiri Jogja mungkin ya dok ya? Karena alasan yang sama, sejarah. Sejarah ya dok. Jadi lebih mempelajari ya dok. Maksudnya sesuatunya tuh ada latar belakang, ada bangunan ini karena ada apanya gitu. Betul. Kita kan tadi udah berbincang-bincang lah, ngobrolin tentang sekolah, ngobrolin tentang hobi, keluarga. Sekarang kita masuk ke mitos atau fakta nih dok. Jadi kita nanti dokter bilang ini mitos atau fakta. Yang pertama ya dok, menahan buang air kecil picu batu ginjal. Mitos atau fakta nih dok? Fakta, cuma sebenarnya agak kurang tepat ya. Sebenarnya bukan menahan buang air kecilnya sih, tapi lebih ke kurang minumnya gitu. Otomatis kalau kita menahan buang air kecil kan jadi, aduh jangan minum dulu deh gitu. Jadi otomatis asupan airnya berkurang. Sebenarnya sih lebih ke situ. Bila toilet umum tuh akan infeksi saluran kemih, betul nggak dok? Nih mitos atau fakta nih dok? Oke, risiko sih, benar, risiko. Lebih jadi pasien dengan infeksi saluran kemih itu sebagian besar perempuan. Kenapa? Ya banyak, karena saluran kencing lebih pendek, terus karena mungkin ya tetap kurang minum, nahan pipis itu juga faktor risiko, sama arah cebok ya. Sebenarnya arah untuk mencuci harus dari depan ke belakang gitu. Nah, yang sulit adalah dari toilet umum itu pertama airnya bagaimana? Airnya mengalir atau tidak? Yang paling bagus, yang paling aman, idealnya adalah semprotan yang dari depan toilet, pakai bidet. Kebayang ya? Bidet, yang semprotan dari depan. Kadang-kadang kan toilet zaman sekarang Langsung di belakang ya dok? iya, itu juga risiko sih, arahnya kan jadi tidak Ke depan. dari belakang ke depan. Sementara kuman-kuman yang bikin infeksi saluran kemih memang sebagian besar adalah kuman dari saluran cerna, E. coli gitu. Jadi ya faktor risiko betul, toilet yang semprotan dari belakang. Tapi tentu saja tidak semua toilet umum ya, kita lihat juga toilet umumnya kayak apa. Atau bahkan toilet di rumah kalau tidak menjaga kebersihan juga ya dok ya? Betul, kalau pancuran dari belakang jangan ya, kalau di rumah sebaiknya sih bukan jangan pakai pancuran yang dari belakang deh, faktor risiko. Ini yang dari pinggir, yang dari depan aja ya dok ya? Bidet. Oke, berarti fakta. Lanjut ya. Minum soda bisa redakan infeksi saluran kemih. Baru dengar juga ya dok ya? Mitos. Gimana caranya meredakan infeksi saluran kemih? Enggak ya, malah lebih bikin berat gejalanya bisa. Jadi lebih nggak nyaman, lebih anyang-anyangan bisa. Oke, itu nanti ke lambung lagi ya dok? Macam-macam ya, gulanya, apanya isinya, enggak, soda enggak. Mitos. Lanjut ya dok ya. Sakit punggung tanda penyakit batu ginjal. Enggak, tentu saja. Tapi memang susah dibedakan. Jadi biasanya kalau ada pasien bilang punggung atau pinggang nih, ngomong-ngomong, bentar dulu, punggung atau pinggang? Berarti sih pertanyaannya punggung. Sebenarnya pinggang ya harusnya kalau mau. Kalau punggung tulang belakang atuh. Di sini ya dok. Iya, agak susah. Biasa saya nanya nih kalau pasien bilang sakit pinggang gitu, pinggangnya mana? Kanan, kiri, tengah gitu kan, beda. Terus nanti ada tergantung ke perubahan posisi atau tidak, ada posisi yang bikin tambah nyeri enggak, kalau duduk lama jadi tambah nyeri enggak, atau berdiri lama gitu. Nah kalau ada dia diperberat oleh posisi tertentu, kayaknya hampir pasti bukan ginjal ya. Kecuali biasanya kalau misalnya pasien enggak nih nyeri dari kemarin terus aja, mau saya duduk, mau saya tiduran itu nyeri, oke, itu mungkin ke arah ginjal. Cuman kalau
jelas bilangnya, "Iya Dok, kalau Emak lagi dari posisi tidur mau bangun tambah sakit." Nah, itu kayaknya bukan deh gitu. Tapi biasa tetap akan kita konfirmasi dengan USG sih atau CT scan atau penunjang lain. Berarti kalau nyeri punggung itu mitos, tapi kalau nyeri pinggang dilihat dulu ya Dok ya, nanti Iya, di-screening gimana ya Dok ya. susah ya, tetap harus dilihat sih memang case by case. Pemeriksaan fisik ya Dok, berarti harus datang ya Dok. Biasa. Oh iya, siap. Oke, yang terakhir nih Dok, wanita menopause rentan terkena infeksi saluran kemih. Fakta. Fakta. Karena faktor estrogen atau yang Betul, karena faktor estrogen Hmm. estrogen ya, karena faktor estrogen, betul. Menopause, estrogen turun, terus dia sangat-sangat mempengaruhi, vulva. Jadi dia bagian uretranya itu juga tidak terlindungi dan lebih gampang untuk infeksi. Karena nggak ada rendah-rendah atau Bentuknya juga berubah, jadi memang ini, sering banget sebenarnya, sering sekali kalau kita perhatikan sering banget wanita usia 50 tahun ke atas datang anyang-anyangan, banyak oh banget, iya Dok ya, pantesan. banyak. Nah, hilang timbul pula, jadi nanti misal udah sembuh nanti kayak 3 bulan lagi datang, "Gini lagi Dok," gitu-gitu. Nah, itu sebetulnya ini juga belum terlalu banyak dibahas ya di urologi sendiri, kita baru mulai, "Oh ya nih kayaknya harusnya pakai ini," gitu. Pakai estrogen topikal di vagina. Cuman memang ya harus dalam pengawasan dokter dan jumlahnya ada berapa. Cuman itu kita udah mulai ke arah sana, harus dilihat. Mungkin nanti tentang health talk selanjutnya ya Dok ya, kayaknya menarik banget nih karena kan sekarang banyak banyak. lansia kita kan berpikir aduh karena higien ternyata dari faktor karena menopause juga sangat mempengaruhi infeksi saluran kemih ya Dok ya. Juga banyak sih kasusnya. Nih Dok, terakhir ya Dok ya, pesan buat netizen untuk mencegah penyakit saluran kemih sendiri apa nih Dok? Pasti udah bosen nih, semua dokter urologi pasti bilang gitu, minum air putih tetap. Minum air putih yang banyak, bukan banyak ya, secukupnya lah, tapi nggak boleh kurang yang jelas. Tidak menahan pipis, sudah itu aja kok Kalau sebenarnya. berlebihan nih Dok, kan kadang suka ada yang berlebihan banget. Wah, biasanya tuh yang protes dokter penyakit dalam atau nefro atau jantung ya, tergantung. Tapi makanya sangat terlalu banyak ya juga nggak bagus. 4 liter wah jangan gitu ya, 2,5-3 liter, dilihat aja warna urinnya bagaimana. Oke Dok, berarti kalau untuk jadi anak senja dikurangin dulu ya Dok ya, seminggu sekali mungkin ya Dok. Ya boleh. Oke, Colombians, tidak terasa kita sudah di penghujung episode Dok Story kali ini. Semoga diskusi tadi bisa menambah wawasan seputar kesehatan saluran kemih dan juga kita bisa mengenal Dr. Anianti lebih dekat. Sekian dari saya Dr. Fani Permata, undur diri, sampai bertemu di episode Dok Story selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share channel Rumah Sakit Columbia Asia Indonesia. Salam sehat. Terima kasih dokter. Terima kasih.